Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube saya Mentor Mind ID. Saya Febri, leader dengan pengalaman lebih dari 10 tahun di dunia NGO dan juga seorang National Geographic Explorer. Sebagai seorang pemimpin yang cukup sering bertemu dengan pejabat, donatur, sering memberikan kata sambutan, pidato, mungkin teman-teman pikir bahwa public speaking itu bukan masalah lagi buat saya. Tapi sebenarnya hingga hari ini pun saya masih berjuang untuk mengatasi glossophobia atau ketakutan pada public speaking. Nah, apakah kira-kira teman-teman yang juga nonton video ini punya ketakutan akan public speaking? Jangan khawatir teman-teman, karena memang ketakutan pada public speaking ini sangat common, sangat umum dialami oleh orang-orang. Katanya nih, sekitar 75% orang di dunia mempunyai ketakutan pada public speaking dengan level yang bervariasi. Ketakutan pada public speaking ini mungkin kemungkinan besar dipengaruhi oleh trauma masa lalu ataupun kondisi sosial. Di video saya sebelumnya, saya menjelaskan bagaimana saya bahkan hingga harus menjalani hipnoterapi untuk tahu akar permasalahannya, untuk tahu kenapa sih saya mengalami kecemasan pada public speaking, sehingga kemudian saya bisa melakukan sesuatu untuk mengatasinya. Kemudian ketika saya tahu bahwa kemungkinan besar kecemasan pada public speaking yang saya alami dikarenakan pengalaman atau trauma ketika saya masih kecil, saya mengalami respon yang berlebihan dari guru, yaitu dibentak, dimarahi dan dibentak, sehingga itu menimbulkan masalah untuk kecemasan saya hingga saya dewasa. Kemudian ketika kita tahu penyebabnya, maka apa yang harus dilakukan? Tentu kita tidak boleh berdiam diri, kita cukup tahu, kemudian kita harus move on, karena kita tidak bisa merubah lagi masa lalu. Apa yang bisa kita ubah adalah masa sekarang dan masa depan. Nah, apa saja sih yang saya lakukan untuk bisa mengatasi kecemasan pada public speaking, untuk bisa meningkatkan kemampuan saya dalam public speaking? Ada 7 langkah yang akan saya share kepada teman-teman, 7 cara saya untuk bisa meningkatkan kemampuan public speaking sehingga saya mampu bicara di forum-forum nasional maupun internasional. Langkah pertama yang saya lakukan mungkin sama dengan banyak teman-teman di sini, kita belajar dari YouTube. Ya, belajar dari YouTube itu selalu memberikan satu hal yang baru. Dari video ini kita akan belajar satu hal, video yang sana ada lagi dan ada lagi, sehingga kemudian kita punya banyak senjata untuk kita bisa belajar bagaimana sih cara melakukan public speaking yang baik. Ada beberapa hal yang paling saya ingat dari hal-hal yang saya pelajari di YouTube. Beberapa hal yang saya pelajari dan saya terapkan, contohnya seperti bahwa persiapan adalah hal yang paling utama untuk kita mampu mendeliver materi dengan baik. Jadi memang persiapan itu harus sangat maksimal. Kadang-kadang untuk sebuah speech yang hanya 3 menit, saya bisa latihan ratusan kali. Ini teman-teman karena memang untuk kita bisa menyampaikan dengan apa yang kita inginkan, maka mau tidak mau memang kita harus latihan dengan banyak. Nah, yang kedua juga hal yang kemudian saya ingat dan saya aplikasikan dari pembelajaran di YouTube itu adalah bagaimana kita menerima diri kita accept kekurangan kita. Kita sampaikan kepada otak kita bahwa oke, memang ini saya nervous, memang ini saya deg-degan misalnya untuk bisa bicara di depan umum, tapi ini adalah sebuah kesempatan yang baik untuk kita latihan bicara di depan umum. Nah, itu acceptance ini harus kita lakukan, bukan yang kemudian kita benar-benar melawan, tetapi kita menerima. Kemudian hal lain yang saya pelajari dan saya biasa juga menerapkan adalah ketika kita merasa detak jantung yang sangat cepat, deg-degan itu, maka kita harus bernafas dengan perlahan. Kadang-kadang dalam bahasa Inggris, bernafas mundur, segala hal yang saya berusaha untuk mengatur pernapasan saya agar lebih rileks. Nah, selanjutnya cara yang saya lakukan untuk bisa meningkatkan kemampuan saya dalam melakukan public speaking adalah mengikuti
mengikuti kursus online. Saya mengikuti beberapa kursus online, ada yang berbayar, ada juga yang tidak berbayar. Yang tidak berbayar waktu itu kebetulan karena saya seorang National Geographic Explorer, difasilitasi oleh National Geographic untuk ada mengikuti kursus tentang storytelling, di mana di situ mempelajari banyak hal tentang public speaking, tentang bagaimana kita menyampaikan materi yang sulit secara lebih sederhana, bagaimana juga termasuk kepada bagaimana mengatasi nervous. Nah, salah satu hal yang paling saya ingat dari kursus yang diberikan oleh National Geographic adalah di mana ketika sebelum tampil, maka untuk memboost kepercayaan diri kita, maka kita melakukan postur superhero. Jadi postur superhero, teman-teman bayangkan seperti Superman misalnya ya. Nah, jadi berkacak pinggang, kemudian membusungkan dada dan dengan kaki yang terbuka, maka kemudian kita di situ akan merasakan kepercayaan diri lebih meningkat dibanding kita membiarkan postur kita yang lemas ataupun ya membiarkan fisik kita juga akhirnya mengikuti perasaan kita yang sedang nervous. Tapi sebaliknya kita harus membuat postur yang percaya diri dan membayangkan hal-hal yang positif sambil membuat postur seperti ini. Itu yang paling saya ingat dari kursus online di National Geographic. Saya juga bahkan rela untuk mengikuti kursus yang berbayar untuk belajar tentang public speaking lagi. Saya mengikuti sebuah kursus online dari Indonesia dan di situ ya lumayan saya belajar tentang senam mulut. Jadi bagaimana kita mampu artikulasi yang baik saat ngomong itu dengan melakukan senam mulut sebelum kita tampil bicara di depan publik. Nah, senam mulut ada yang contohnya kita melakukan membuka mulut untuk huruf-huruf vokal dengan secara maksimal. Nah, teman-teman bisa supaya terbayang, saya akan mencontohkan misalnya huruf A tapi dengan mulut yang maksimal. A, kemudian I, U, E, O, seperti itu. Kemudian ada lagi dengan juga melemaskan area bibir, jadi membuat suara brrrr. Ini cukup membantu untuk supaya ketika kita ngomong otot-otot di wajah kita lebih lemas. Ya, mungkin itu juga membantu ketika kita bicara di depan umum. Cara selanjutnya yang saya lakukan adalah saya mencari tahu tentang penyebab dari kecemasan yang saya alami. Dan seperti yang sudah saya ceritakan di video sebelumnya tentang hipnoterapi yang saya jalani, setelah saya menemukan akar penyebabnya atau momen yang menyebabkan trauma itu, saya kemudian menjalani proses hipnoterapinya. Saya menjalani bahkan dengan 2 orang hipnoterapis yang berbeda. Nah, apakah hipnoterapi itu efektif? Teman-teman boleh mencoba. Buat saya, hipnoterapi itu efektif untuk membantu, namun memang tidak menghilangkan secara keseluruhan. Bahkan hingga saat ini pun saya masih berjuang juga gitu ya untuk mengatasi glossophobic. Tapi menurut saya membantu, karena ketika sebelum tampil saya melakukan gerakan yang saya pilih untuk kemudian di otak saya ini mengingat kepada momen positif terkait public speaking, saya rasa itu membantu mengurangi kecemasan saya. Lalu hal lain yang saya lakukan adalah melakukan afirmasi positif, memberikan kalimat-kalimat positif pada diri saya. Biasanya saya lakukan sebelum tidur atau setelah bangun tidur. Kalimat-kalimat positif yang bisa kita ucapkan, contohnya yang juga sering saya ucapkan, saya percaya diri, saya senang berbagi dengan orang lain, saya menikmati bicara di depan orang ramai, saya bisa, it will be fun. Jadi bicara di depan umum, it will be fun. Itu kita lakukan, kita ucapkan berulang-ulang. Kita yakini sebelum tidur ataupun setelah bangun tidur, dan mudah-mudahan kemudian nanti otak kita akan benar-benar pick up dengan apa yang kita sampaikan pada diri kita, bahwa kita adalah apa yang kita ucapkan, kita adalah apa yang kita yakini. Jadi mungkin teman-teman boleh coba nih, kasih afirmasi positif, kata-kata positif, kalimat positif sebelum tidur atau setelah bangun tidur, whatever, yang penting berulang-ulang, dijadikan kebiasaan. Dan semoga itu juga membantu kita untuk lebih percaya diri. Selanjutnya,
saya akan cerita bahwa di dalam otak kita ini ada monyet. Nah, penasaran ya? Monyet apa nih? Jadi, di dalam otak kita ini ada monkey mind. Teman-teman boleh Google nih, monkey mind. Jadi, otak kita kadang-kadang punya pemikiran-pemikiran yang seperti melompat-lompat, pemikiran yang aneh, membuat kita gelisah kadang-kadang karena tiba-tiba dia akan bilang, sebelum kita tampil bicara, tiba-tiba otak kita akan bilang, kayaknya nanti aku nggak akan bisa nih ngomong depan umum, kayaknya bakalan tercekat nih, atau kayaknya audiensnya nggak suka nih dengan aku. Hal-hal negatif yang tiba-tiba muncul macam-macam. Sebenarnya itu adalah sebuah upaya pertahanan dari si monyet ini untuk diri kita. Jadi ingin menghindarkan kita dari sesuatu yang mungkin kurang menguntungkan buat kita. Tetapi ini yang harus kita handle dengan baik, bagaimana si monkey minds ini bekerja. Kita harus ingat bahwa ini bisikan si monyet. Kemudian apa yang kita lakukan? Kita bisa sampaikan kepada si monyet itu bahwa, oke monyet, terima kasih. Memang aku lagi gugup, memang saya sedang nervous, tapi persiapan saya sudah maksimal dan ini adalah kesempatan saya untuk melatih kemampuan saya untuk public speaking. Jadi udah, kamu diam-diam aja di situ. Jadi kita bisa berdialog dengan pikiran negatif tadi. Kita sampaikan bahwa it's okay. Ini nervous, wajar, tapi persiapan kita sudah maksimal dan ini adalah kesempatan untuk kita melatih public speaking kita. Mungkin itu bisa diterapkan. Cara selanjutnya, hal yang saya coba terapkan dalam melatih kemampuan saya untuk public speaking, tentu saja tidak lain tidak bukan kita harus menambah jam terbang. Kita harus menambah pengalaman kita bicara di forum yang kecil, di forum sedang, di forum yang besar, nasional, internasional, apapun kesempatan yang ada, itu yang biasanya mungkin kita hindari, coba untuk kita ambil. Karena kesempatan itulah yang kemudian akan menjadi pondasi kemampuan kita ini untuk tambah lebih baik dan lebih baik lagi. Teman-teman tahu bahkan kesempatan untuk menjadi YouTuber seperti ini, untuk memulai sebuah channel YouTube seperti ini adalah langkah yang saya ambil untuk masih belajar, untuk mengatasi ketakutan saya, kecemasan saya bicara. Dan saya yakin proses saya belajar menjadi YouTuber ini, proses saya bicara di depan kamera ini adalah sebuah proses yang bagus untuk melatih diri saya agar lebih pede bicara di depan umum nanti. Meskipun ini hanya bicara dengan sebuah lensa, tapi kemampuan bicara yang dilatih secara terus-menerus itu adalah yang terpenting, karena kemampuan bicara ini seperti otot, perlu kita latih terus supaya dia semakin advance, semakin baik. Setelah usaha-usaha tadi kita lakukan, sebelum tampil tentu saja jangan lupa untuk berdoa. Dari pengalaman saya, ketika saya berdoa sebelum tampil, benar-benar meminta untuk dimudahkan dalam bicara, itu memberikan ketenangan, dan dalam banyak kesempatan ini benar-benar berhasil untuk mengurangi kecemasan saya dan saya bisa mendeliver materi dengan baik. Jadi jangan lupa berdoa. Itulah teman-teman usaha-usaha yang saya lakukan, cara-cara yang saya lakukan untuk bisa melatih kemampuan public speaking saya, untuk bisa mengatasi ketakutan saya kepada public speaking. Dan alhamdulillah dengan usaha yang keras, saya berhasil bicara di panggung-panggung besar, di tingkat nasional maupun internasional. Di tingkat nasional, baru-baru ini misalnya saya bicara di Festival Forum Kawasan Timur Indonesia. Kemudian saya juga bicara di National Geographic Spotlight Event di depan ratusan audiens di Korea. Dan ketika saya menerima Ashton Award di London, bicara di hadapan sekitar 500 audiens di panggung yang sangat megah, sangat besar, sehingga itu menimbulkan kepercayaan diri dan saya merasa bahwa langkah-langkah yang saya lakukan, cara-cara yang saya lakukan di sini cukup berhasil untuk diri saya. Semoga teman-teman bisa mendapatkan 1-2 pembelajaran yang teman-teman bisa terapkan. Mudah-mudahan akan membantu jika teman-teman mempunyai masalah dalam public speaking. Dengan sharing ini saya ingin meyakinkan lagi teman-teman, jika teman-teman merasakan ketakutan atau nervous pada public speaking, maka itu hal yang wajar dan yang paling penting adalah bagaimana usaha kita untuk mengatasi hal tersebut. Ayo,
kita melakukan upaya-upaya supaya bisa lebih jago dalam melakukan public speaking, percayalah bahwa hasil tidak akan mengkhianati usaha. Selalu optimis, selalu bersyukur. Sampai ketemu di video Mentor Mind ID berikutnya.